Pertumbuhan keuangan dan pencapaian kekayaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Seringkali hal tersebut merupakan hasil dari serangkaian kebiasaan, pola pikir, dan pengetahuan yang terbangun seiring waktu. Video ini hadir untuk mengupas secara mendalam 10 alasan yang mungkin menjadi penghambat perjalananmu menuju kekayaan. Dengan dasar teori dari ilmu ekonomi perilaku, psikologi, dan manajemen diri. Dalam setiap alasan yang akan kita bahas, kita akan melihat tidak hanya faktor-faktor eksternal, tetapi juga elemen internal seperti kekayaan dan kebiasaan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor ini, kamu akan lebih mudah mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki dan bagaimana memulainya. Pendekatan bijaksana yang disertai teori ini diharapkan dapat menjadi cermin untuk introspeksi diri dan pembelajaran berkelanjutan. Ingatlah, tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membuka wawasan dan memberi motivasi agar setiap individu dapat mengambil langkah nyata menuju kehidupan finansial yang lebih baik. Setiap alasan merupakan titik tolak untuk perubahan positif yang bila diatasi dengan tekun dapat membuka jalan menuju kesuksesan dan kesejahteraan. Mari kita telaah bersama alasan-alasan tersebut secara mendalam. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan yang pertama, yaitu adalah kurangnya pengetahuan finansial. Pengetahuan finansial merupakan fondasi utama dalam mengelola keuangan dengan baik. Tanpa pemahaman dasar tentang cara kerja uang, investasi, dan pengelolaan risiko, sulit bagi seseorang untuk membuat keputusan yang menguntungkan. Hal ini seringkali membuat orang terjebak dalam pola pengeluaran yang tidak produktif. Teori ekonomi klasik mengajarkan bahwa keputusan yang rasional didasarkan pada informasi yang cukup dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, tanpa pengetahuan finansial, seseorang bisa dengan mudah tersesat di tengah kompleksitas dunia ekonomi. Dari perspektif ekonomi perilaku, kurangnya pengetahuan finansial bisa mengakibatkan bias kognitif, seperti overconfidence, yang membuat individu terjebak dalam keputusan impulsif. Pengetahuan yang mendalam membantu mengurangi kesalahan pengambilan keputusan tersebut. Ketika kamu memahami resiko dan peluang di pasar, kamu lebih mampu menilai situasi secara objektif. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran terus-menerus untuk menghindari jebakan mental. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan finansial adalah investasi jangka panjang untuk kebebasan ekonomi. Banyak orang yang merasa bahwa pendidikan formal tidak memberikan pelajaran mendalam mengenai pengelolaan uang. Padahal literasi finansial adalah keterampilan hidup yang sangat penting. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan seringkali berakar dari ketidakmampuan untuk memahami konsep seperti bunga majemuk, diversifikasi investasi, dan pengelolaan hutang. Tanpa pemahaman ini, keputusan yang diambil cenderung mengarah ke siklus hutang dan kebiasaan boros. Dengan meningkatkan pengetahuan finansial, kamu dapat mengubah pola pikir dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bijaksanalah dalam mengalokasikan waktu untuk belajar tentang keuangan pribadi melalui buku, seminar, atau kursus online. Pendidikan mandiri ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung yang sangat berguna. Pembelajaran yang berkelanjutan membantu kamu mengantisipasi perubahan pasar dan merencanakan keuangan secara proaktif. Dengan bekal pengetahuan yang kuat, kamu dapat merancang strategi keuangan yang sesuai dengan tujuan hidupmu. Pendekatan yang disiplin dalam belajar akan membuka cakrawala baru dalam perencanaan finansial. Akhirnya, meningkatkan pengetahuan finansial merupakan langkah awal untuk mengubah nasib ekonomi. Kesadaran akan pentingnya edukasi dalam dunia keuangan akan memberikan landasan untuk keputusan yang lebih bijaksana. Setiap upaya belajar akan menghasilkan return dalam bentuk kemampuan mengelola dan mengembangkan aset. Jadikan pengetahuan sebagai senjata utama dalam perjalanan menuju kekayaan. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kemudian alasan yang kedua adalah tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Menetapkan tujuan keuangan yang jelas merupakan langkah awal untuk mencapai kemapanan finansial. Tanpa tujuan yang spesifik, sulit untuk mengukur kemajuan dan menentukan strategi yang tepat.
Tujuan yang jelas berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan keuangan. Secara teori, tujuan yang terdefinisi dengan baik membantu individu untuk tetap fokus dan termotivasi. Oleh karena itu, memiliki visi keuangan yang konkret adalah kunci untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Dalam konteks psikologi motivasi, tujuan yang jelas memberikan makna dan arah dalam hidup. Tanpa adanya target yang ingin dicapai, usaha dalam mengelola keuangan akan terasa tidak terarah dan mudah terhenti di tengah jalan. Teori goal setting mengajarkan bahwa tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau disingkat dengan SMART akan meningkatkan kemungkinan pencapaian. Dengan menerapkan tujuan keuangan yang SMART, kamu tidak hanya merencanakan masa depan, tetapi juga menciptakan peta jalan menuju keberhasilan finansial. Hal ini memberikan rasa tanggung jawab dan dorongan untuk terus maju. Banyak orang yang gagal mencapai kekayaan karena mereka tidak pernah menentukan apa yang ingin dicapai secara spesifik. Tanpa target yang jelas, upaya penghematan dan investasi bisa menjadi sia-sia. Teori perencanaan strategis menyatakan bahwa setiap rencana harus dimulai dengan visi yang jelas dan tujuan yang terukur. Dengan menetapkan tujuan, kamu dapat mengevaluasi langkah-langkah yang diambil dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ini akan membantu kamu menghindari penyesalan di kemudian hari karena tidak pernah memiliki arah yang pasti. Menguraikan tujuan keuangan dalam bentuk yang tertulis dapat meningkatkan komitmen dan akuntabilitas pribadi. Tuliskan apa yang ingin kamu capai, baik itu dana pensiun, investasi properti, atau kebebasan finansial secara umum. Proses ini membantu mengubah impian menjadi rencana nyata yang bisa diukur. Dari sudut pandang teori perilaku, visualisasi tujuan memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku dan meningkatkan disiplin diri. Dengan begitu, setiap langkah kecil yang diambil menuju tujuan akan terasa bermakna dan menginspirasi tindakan lebih lanjut. Memiliki tujuan keuangan yang jelas memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Setiap keputusan pengeluaran atau investasi bisa dinilai berdasarkan seberapa dekat kamu dengan tujuan tersebut. Dengan cara ini, segala bentuk pengeluaran yang tidak mendukung tujuan akan lebih mudah diidentifikasi dan dihindari. Perencanaan yang matang dan visi yang jelas menjadi modal utama dalam membangun kekayaan. Jadikan setiap langkah keuangan sebagai bagian dari perjalanan menuju impian besar yang telah kamu tetapkan. Kemudian alasan yang ketiga adalah kebiasaan konsumtif yang tidak terkendali. Kebiasaan konsumtif yang berlebihan seringkali menjadi penghalang utama dalam mencapai kebebasan finansial. Banyak orang terjebak dalam pola hidup yang mengutamakan kepuasan sesaat daripada manfaat jangka panjang. Teori perilaku menunjukkan bahwa dorongan untuk konsumsi sering dipicu oleh faktor emosional dan sosial, sehingga sulit untuk dikendalikan. Pemahaman mendalam terhadap pola konsumsi ini dapat membantu kamu mengenali dan mengatasi kebiasaan buruk tersebut. Dengan demikian, mengurangi konsumsi yang tidak perlu merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan. Dalam konteks ekonomi, perilaku konsumtif yang tidak terkontrol berdampak pada alokasi sumber daya yang tidak efisien. Uang yang seharusnya diinvestasikan untuk masa depan justru terbuang untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Teori pengelolaan keuangan pribadi mengajarkan bahwa setiap pengeluaran harus memiliki nilai tambah bagi kesejahteraan jangka panjang. Kebiasaan konsumtif seringkali membuat individu sulit membangun cadangan keuangan yang cukup. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan disiplin dalam setiap pengeluaran agar tidak terjebak dalam siklus konsumsi berlebihan. Banyak orang merasa bahwa menikmati hidup dengan mengonsumsi barang atau jasa mewah merupakan hak yang harus dipenuhi. Namun, tanpa perencanaan yang matang, kebiasaan ini bisa menjadi bumerang yang menghambat investasi masa depan. Psikologi konsumsi mengungkapkan bahwa kepuasan yang diperoleh dari konsumsi sesaat tidak selalu membawa kebahagiaan jangka panjang. Dengan mengenali bahwa kepuasan sejati datang dari stabilitas dan keamanan finansial, kamu dapat mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi lebih bijaksana. Ini merupakan transformasi mental yang esensial untuk mencapai kemapanan ekonomi.
Salah satu cara untuk mengatasi kebiasaan konsumtif adalah dengan membuat anggaran dan mencatat setiap pengeluaran. Metode ini memungkinkan kamu untuk melihat ke mana saja aliran uangmu dan menilai apakah pengeluaran tersebut benar-benar diperlukan. Pendekatan teoritis seperti metode 50-30-20 dapat membantu dalam mengatur prioritas keuangan, di mana 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Dengan disiplin dalam pengelolaan anggaran, kamu dapat membatasi diri dari godaan konsumsi yang tidak produktif. Ini adalah langkah bijak untuk mengarahkan sumber daya ke hal-hal yang memberikan manfaat jangka panjang. Akhirnya, mengubah kebiasaan konsumtif membutuhkan kesadaran diri dan komitmen untuk perubahan. Tidak mudah menghilangkan pola perilaku yang sudah terbentuk lama, namun upaya kecil yang konsisten akan menghasilkan perubahan signifikan. Penting untuk selalu mengingat bahwa setiap rupiah yang tidak dihabiskan secara tidak perlu adalah investasi untuk masa depan. Dengan pendekatan yang bijaksana, kamu dapat menyeimbangkan antara menikmati hidup dan menyiapkan masa depan yang lebih stabil. Jadikan setiap keputusan konsumsi sebagai refleksi dari nilai dan tujuan keuangan pribadimu. Kemudian alasan yang keempat adalah takut mengambil resiko. Salah satu hambatan utama dalam meraih kekayaan adalah ketakutan untuk mengambil resiko. Di dunia keuangan, segala sesuatu mengandung unsur ketidakpastian, sehingga menghindari resiko sama artinya juga menghindari peluang. Teori resiko dan imbal hasil menjelaskan bahwa potensi keuntungan yang besar seringkali datang bersamaan dengan tingkat resiko yang tinggi. Tanpa keberanian untuk mencoba, kamu mungkin akan kehilangan peluang yang dapat mengubah keadaan finansial secara drastis. Dengan memahami bahwa risiko adalah bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan, kamu dapat belajar untuk menyeimbangkan antara kehati-hatian dan keberanian. Dari sudut pandang psikologi, ketakutan mengambil resiko seringkali berakar pada pengalaman masa lalu atau kegagalan yang pernah dialami. Rasa takut tersebut dapat menghalangi inovasi dan langkah-langkah progresif dalam berinvestasi. Namun, teori pembelajaran menyatakan bahwa kegagalan adalah guru terbaik jika kita mampu mengambil hikmahnya. Mengubah cara pandang terhadap risiko dari sesuatu yang harus dihindari menjadi tantangan yang dapat dipelajari merupakan kunci untuk berkembang. Dengan pendekatan bijaksana, kamu bisa mempersiapkan diri lebih baik sebelum mengambil keputusan yang beresiko. Dalam dunia investasi, diversifikasi adalah salah satu strategi untuk mengelola risiko. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai sektor, kamu dapat mengurangi dampak negatif dari satu kegagalan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi aset, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan di area lain. Teori portofolio menyarankan bahwa risiko yang terdistribusi dengan baik dapat meningkatkan stabilitas finansial secara keseluruhan. Oleh karena itu, belajar untuk menghitung dan mengelola risiko secara cerdas merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap investor. Mengambil risiko tidak berarti bertindak gegabah. Sebaliknya, keputusan yang berisiko haruslah didasarkan pada analisis yang matang dan informasi yang lengkap. Melakukan riset mendalam, berkonsultasi dengan para ahli, dan belajar dari pengalaman orang lain merupakan langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi kecemasan terkait risiko. Dengan begitu, kamu dapat mengubah ketakutan menjadi strategi pengambilan keputusan yang lebih terukur dan terencana. Pendekatan rasional ini akan membantumu melihat risiko sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai ancaman yang menakutkan. Keberanian dalam mengambil resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kekayaan. Setiap resiko yang dihitung dengan baik dapat membuka pintu menuju peluang baru dan pertumbuhan yang signifikan. Kuncinya adalah tidak membiarkan ketakutan mengendalikan hidupmu, melainkan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk belajar dan berkembang. Dengan pemahaman teoritis tentang manajemen risiko, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan dan meraih potensi keuntungan yang lebih besar. Ingat, keberhasilan seringkali berada di luar zona nyaman, di mana risiko dan peluang bertemu. Kemudian, alasan kamu tidak bisa kaya yang kelima adalah tidak mengembangkan diri secara berkelanjutan. Investasi terbaik yang dapat kamu lakukan adalah investasi pada dirimu sendiri.
Tidak mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara berkelanjutan dapat menghambat kemajuan karir dan peluang bisnis. Teori pengembangan diri menyatakan bahwa pertumbuhan pribadi adalah kunci utama dalam menghadapi dinamika dunia kerja dan perubahan ekonomi. Tanpa pembaruan dan peningkatan kompetensi, kamu mungkin akan tertinggal di tengah persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup adalah fondasi untuk meraih kesuksesan finansial. Perkembangan diri tidak hanya meliputi pendidikan formal, tetapi juga keterampilan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Teori kompetensi mengajarkan bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan merupakan aset berharga dalam menghadapi tantangan. Dengan mengembangkan diri secara berkelanjutan, kamu dapat membuka peluang baru dan meningkatkan nilai dirimu di mata pasar kerja atau dunia bisnis. Setiap peningkatan kemampuan adalah investasi yang akan memberikan imbal hasil dalam jangka panjang. Pendekatan ini menekankan pentingnya inovasi dan pembaruan diri secara konsisten. Banyak individu yang merasa cukup dengan apa yang telah mereka capai dan berhenti belajar setelah mencapai titik tertentu. Padahal dunia terus berubah dan menuntut adaptasi serta pengetahuan baru. Teori pertumbuhan pribadi menyatakan bahwa stagnansi dalam pengembangan diri dapat menyebabkan stagnansi dalam karir dan keuangan. Dengan terus belajar, kamu tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membuka diri terhadap peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Pembaruan diri secara berkala akan membantu kamu tetap relevan dan kompetitif. Untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan, penting untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Mengikuti seminar, membaca buku, dan berpartisipasi dalam pelatihan adalah beberapa cara untuk terus menambah ilmu. Proses ini memungkinkan kamu untuk mendapatkan perspektif baru dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang teori pembelajaran, setiap pengalaman baru adalah guru yang berharga. Dengan komitmen untuk selalu belajar, kamu membuka jalan untuk pertumbuhan pribadi dan keuangan yang lebih stabil. Akhirnya, investasi pada diri sendiri adalah kunci utama untuk meraih kekayaan jangka panjang. Setiap keterampilan baru yang kamu kuasai akan meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan dan mengelola uang dengan lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai peluang yang lebih besar. Dengan tekad untuk terus berkembang, kamu akan menemukan bahwa batasan dalam hidup hanyalah ilusi yang dapat diatasi dengan pembelajaran dan latihan. Jadikan pengembangan diri sebagai prioritas utama dalam perjalanan menuju keberhasilan finansial. Kemudian alasan yang keenam adalah pola pikir negatif dan stagnan. Pola pikir adalah fondasi dari setiap tindakan yang kita ambil, terutama dalam mengelola keuangan. Pola pikir negatif dapat menimbulkan keraguan yang menghambat pengambilan keputusan yang berani dan strategis. Teori psikologi kognitif menunjukkan bahwa keyakinan dan persepsi kita tentang kemampuan diri sangat mempengaruhi hasil yang dicapai. Jika kamu terlalu meragukan potensi diri, peluang untuk meraih kekayaan pun akan semakin kecil. Oleh karena itu, membangun pola pikir positif dan terbuka merupakan langkah awal yang penting. Pola pikir stagnan membuat seseorang sulit untuk menerima perubahan dan pembelajaran baru. Dalam lingkungan yang terus berkembang, ketidakmampuan untuk beradaptasi bisa menjadi penghalang besar. Teori perubahan diri menekankan bahwa fleksibilitas mental adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan menemukan solusi kreatif. Dengan membuka diri terhadap pengalaman dan ide-ide baru, kamu akan mampu melampaui batasan yang selama ini menghambat pertumbuhan finansial. Pendekatan ini menuntut kesadaran diri untuk mengubah narasi internal dari saya tidak bisa menjadi saya mampu. Seringkali pola pikir negatif berasal dari kegagalan masa lalu yang belum berhasil diproses dengan baik. Daripada terjebak dalam perasaan gagal, bijaksanalah untuk melihat setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga. Teori resilient mengajarkan bahwa kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan adalah ciri khas individu sukses. Dengan mengubah cara pandang terhadap tantangan, kamu dapat menemukan kekuatan untuk mengambil langkah baru. Proses ini membutuhkan waktu,
Namun dengan kesabaran, pola pikir yang lebih konstruktif akan tumbuh. Membangun pola pikir positif tidak berarti mengabaikan resiko atau tantangan, melainkan belajar menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan. Mengintegrasikan praktik mindfulness dan refleksi diri dalam rutinitas harian dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri. Teori psikologi positif menyarankan bahwa fokus pada kekuatan diri dan pencapaian kecil akan memotivasi untuk meraih tujuan yang lebih besar. Pendekatan ini mengajak kamu untuk melihat setiap hambatan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Akhirnya, mengubah pola pikir negatif menjadi positif adalah investasi terbesar bagi masa depan keuanganmu. Dengan keyakinan yang kuat, kamu akan lebih mampu mengambil keputusan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan. Setiap perubahan kecil dalam cara berpikir akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kekayaan dimulai dari dalam diri, melalui perubahan persepsi dan sikap yang mendasar. Beranilah untuk bermimpi besar dan percaya bahwa kamu mampu mencapainya. Kemudian alasan yang ketujuh adalah tidak mampu mengelola waktu dengan efektif. Waktu adalah salah satu aset paling berharga yang kita miliki, namun seringkali diabaikan dalam perencanaan keuangan. Tidak mampu mengelola waktu dengan baik dapat membuat kamu kehilangan kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan mengejar peluang baru. Teori manajemen waktu menekankan bahwa pengaturan waktu yang efektif adalah kunci untuk mencapai produktivitas maksimal. Tanpa manajemen waktu yang baik, segala upaya untuk meningkatkan kondisi finansial pun akan terhambat. Oleh karena itu, menyadari nilai waktu adalah langkah awal dalam mengoptimalkan potensi diri. Banyak orang yang terjebak dalam rutinitas tanpa prioritas yang jelas, sehingga waktu terbuang untuk aktivitas yang tidak produktif. Pendekatan teoritis seperti matriks Eisenhower dapat membantu kamu memisahkan tugas yang mendesak dan penting dari hal-hal yang hanya membuang-buang waktu. Dengan menetapkan prioritas yang tepat, kamu dapat mengalokasikan waktu untuk kegiatan yang secara langsung mendukung pertumbuhan finansial. Disiplin dalam mengelola waktu akan memungkinkan kamu untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Dalam perspektif psikologi, pengelolaan waktu yang buruk seringkali berkaitan dengan masalah motivasi dan manajemen stres. Rasa terburu-buru dan kecemasan dapat membuat seseorang sulit fokus pada tugas-tugas penting. Teori motivasi menyatakan bahwa tujuan yang jelas dan terstruktur dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu. Dengan menciptakan rutinitas yang mendukung tujuan finansial, kamu akan menemukan bahwa waktu yang kamu miliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan ini membantu kamu untuk menghindari prokrastinasi dan terus bergerak maju. Strategi pengelolaan waktu yang efektif melibatkan perencanaan harian, mingguan, dan bahkan bulanan. Dengan merinci tugas-tugas yang harus dilakukan, kamu dapat menghindari penundaan dan memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki tujuan yang jelas. Alat bantu seperti agenda digital atau aplikasi manajemen waktu bisa menjadi solusi praktis untuk mengorganisir hari-harimu. Pendekatan sistematis ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi stres yang disebabkan oleh pekerjaan yang menumpuk. Dengan demikian, kamu dapat lebih fokus pada strategi investasi dan pertumbuhan pribadi. Akhirnya, menguasai pengelolaan waktu adalah investasi jangka panjang yang akan mendukung setiap aspek kehidupan, termasuk keuangan. Waktu yang terkelola dengan baik akan memberikan ruang untuk pengembangan diri dan eksplorasi peluang baru. Setiap keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan waktu secara efektif akan mendekatkan kamu pada tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Ingatlah bahwa keberhasilan finansial bukan hanya tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tetapi juga bagaimana kamu mengelola waktu dan energi. Dengan disiplin dan perencanaan yang tepat, kamu akan menemukan bahwa setiap detik memiliki nilai yang luar biasa. Kemudian alasan yang ke-8 adalah kurangnya perencanaan dan disiplin. Perencanaan yang matang dan disiplin adalah dua pilar utama dalam mencapai keberhasilan finansial.
Tanpa rencana yang jelas, kamu akan sulit menentukan langkah-langkah strategis untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan. Teori manajemen strategis mengajarkan bahwa setiap tujuan besar harus dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang terukur. Disiplin dalam menjalankan rencana tersebut sangat penting untuk menjaga konsistensi dan menghindari kesalahan. Tanpa kedua elemen ini, perjalanan menuju kekayaan akan terasa tidak terarah dan mudah terhenti. Banyak individu yang gagal mencapai kestabilan finansial karena kurangnya perencanaan jangka panjang. Pendekatan teoritis seperti perencanaan keuangan menyarankan bahwa membuat anggaran, menetapkan target investasi, dan mengevaluasi progres secara rutin adalah kunci untuk keberhasilan. Disiplin dalam menerapkan rencana tersebut membantu menghindari pengeluaran impulsif dan kebiasaan boros. Dengan perencanaan yang baik, setiap langkah akan memiliki tujuan dan arah yang jelas. Hal ini membangun pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi dan memanfaatkan peluang yang ada. Tanpa disiplin, bahkan rencana terbaik sekalipun bisa gagal dieksekusi. Teori perilaku organisasi menyatakan bahwa disiplin adalah hasil dari kebiasaan yang dibangun melalui konsistensi dan komitmen. Memiliki jadwal rutin, menetapkan batasan pengeluaran, dan melakukan evaluasi berkala adalah contoh nyata disiplin dalam pengelolaan keuangan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan mendekatkan kamu pada tujuan, bukan malah menjauhkan. Dengan demikian, perencanaan yang matang dan disiplin adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan menuju kekayaan. Membangun disiplin bukanlah proses instan. Ia memerlukan waktu dan usaha yang terus-menerus. Mulailah dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil yang realistis dan konsisten menjalankannya. Dengan pengalaman dan waktu, kebiasaan disiplin ini akan tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Teori pembentukan kebiasaan menyatakan bahwa konsistensi adalah kunci utama dalam perubahan perilaku jangka panjang. Pendekatan ini mengajarkan bahwa kesuksesan finansial merupakan hasil dari serangkaian keputusan kecil yang dijalankan dengan tekun. Akhirnya, menggabungkan perencanaan yang baik dengan disiplin pribadi akan membuka jalan menuju kemapanan finansial. Setiap rencana yang dieksekusi dengan disiplin akan menghasilkan progres yang nyata dan menginspirasi tindakan lebih lanjut. Disiplin juga membantu mengurangi stres dan ketidakpastian dalam mengelola keuangan, karena setiap langkah diukur dan terkontrol. Dengan demikian, kamu tidak hanya mengelola uang dengan bijaksana, tetapi juga membangun pondasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Ingatlah bahwa perencanaan dan disiplin adalah investasi jangka panjang bagi masa depan yang lebih cerah. Kemudian alasan yang ke-9 adalah lingkungan sosial yang tidak mendukung. Lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku kita terhadap keuangan. Jika lingkungan sekitar cenderung konsumtif atau pesimis tentang masa depan finansial, hal itu bisa menular dan menghambat kemajuanmu. Teori pengaruh sosial menunjukkan bahwa individu sangat dipengaruhi oleh norma dan perilaku yang berlaku di sekitarnya. Dalam konteks keuangan, lingkungan yang tidak mendukung bisa membuatmu sulit untuk tetap fokus dan termotivasi. Oleh karena itu, memilih lingkungan yang positif dan inspiratif adalah bagian penting dari strategi menuju kekayaan. Berada di lingkungan yang kurang mendukung dapat menimbulkan tekanan sosial untuk mengikuti pola konsumsi yang tidak produktif. Tekanan ini bisa membuat kamu mengorbankan rencana keuangan yang telah disusun dengan matang. Teori konformitas menyatakan bahwa kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok seringkali mengalahkan penilaian rasional individu. Dengan menyadari hal ini, kamu perlu memilih dan membangun jaringan yang mendorong pertumbuhan dan pembelajaran finansial. Lingkungan yang suportif akan memperkuat keyakinan dan mendorong tindakan proaktif. Lingkungan sosial yang positif tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga akses pada informasi dan peluang baru. Berinteraksi dengan individu yang memiliki tujuan keuangan serupa atau yang telah sukses dapat menginspirasi kamu untuk menetapkan target yang lebih tinggi. Teori pembelajaran sosial menunjukkan bahwa kita belajar banyak melalui observasi dan interaksi dengan orang lain.
Dengan bergabung dalam komunitas yang mendukung, kamu akan mendapatkan insight dan strategi yang dapat membantu mengatasi hambatan finansial. Ini adalah investasi sosial yang sangat berharga bagi perkembangan pribadi dan ekonomi. Untuk mengatasi pengaruh negatif dari lingkungan, bijaksanalah dalam memilih teman dan rekan yang sejalan dengan visi keuanganmu. Mencari mentor atau bergabung dalam komunitas investasi dan pengembangan diri bisa menjadi langkah strategis. Lingkungan yang positif akan membantu mengubah mindset dan mendorongmu untuk terus belajar dan berinovasi. Pendekatan ini juga mengajarkan bahwa dukungan sosial sangat penting dalam meraih tujuan besar. Dengan demikian, kamu bisa mengubah potensi hambatan menjadi kesempatan untuk tumbuh bersama. Akhirnya, lingkungan sosial yang mendukung adalah katalisator dalam perjalanan menuju kekayaan. Dengan berada di sekitar orang-orang yang memiliki visi serupa, kamu akan merasa termotivasi untuk terus bergerak maju, meskipun menghadapi tantangan. Setiap interaksi positif akan membangun kepercayaan diri dan membuka pintu bagi peluang-peluang baru. Ingatlah bahwa kekayaan bukan hanya soal materi, tetapi juga jaringan dukungan yang mendorong kamu untuk meraih potensi maksimal. Pilihlah lingkungan yang memperkaya dan menginspirasi karena di sanalah letak kekuatan untuk perubahan sejati. Kemudian, alasan kamu tidak bisa kaya yang ke-10 atau yang terakhir adalah tidak membangun jaringan dan relasi yang kuat. Membangun jaringan atau networking dan relasi yang kuat adalah salah satu kunci untuk membuka peluang dalam dunia bisnis dan keuangan. Tanpa jaringan yang mendukung, akses ke informasi, peluang investasi, dan kolaborasi yang menguntungkan akan terbatas. Teori modal sosial menekankan bahwa relasi yang baik merupakan aset yang sama berharganya dengan modal finansial. Jaringan yang kuat dapat memberikan dukungan moral, saran, dan bahkan peluang kerja atau bisnis. Oleh karena itu, membangun hubungan yang sehat adalah investasi jangka panjang bagi pertumbuhan finansial. Dalam konteks profesional, networking membantu membuka pintu untuk peluang yang tidak selalu dapat diakses melalui jalur konvensional. Pertemuan dengan individu yang memiliki pengalaman dan keahlian berbeda akan memperkaya wawasan dan strategi yang kamu miliki. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa hubungan yang saling menguntungkan menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Dengan membangun jaringan yang luas, kamu tidak hanya mendapatkan informasi baru, tetapi juga peluang kolaborasi yang dapat meningkatkan aset keuangan. Pendekatan ini sangat penting dalam dunia yang semakin terhubung secara global. Banyak individu yang meremehkan kekuatan networking karena merasa nyaman dalam zona aman mereka. Namun membuka diri terhadap pertemuan baru dan berinteraksi dengan berbagai kalangan adalah langkah strategis untuk pertumbuhan. Teori inovasi terbuka menyatakan bahwa ide-ide terbaik seringkali muncul dari pertemuan antara berbagai latar belakang dan keahlian. Dengan demikian, aktif dalam komunitas, seminar, atau platform profesional akan sangat membantu dalam memperluas relasi. Relasi yang terbangun dengan baik akan mendukung kamu dalam mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Membangun jaringan bukanlah soal sekedar mengenal banyak orang, melainkan membangun hubungan yang autentik dan saling menguntungkan. Fokuslah pada kualitas hubungan daripada kuantitas. Melalui pendekatan yang tulus, kamu akan menemukan bahwa dukungan dan saran dari rekan-rekan seprofesi dapat memberikan insight yang tak ternilai. Pendekatan ini menuntut kesabaran dan konsistensi dalam membangun kepercayaan, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi keuangan kamu. Ingat bahwa setiap hubungan yang dibina dengan baik adalah jembatan menuju peluang dan inovasi. Akhirnya, jaringan yang kuat adalah aset strategis yang tak ternilai dalam perjalanan menuju kekayaan. Setiap koneksi yang kamu bangun dapat membuka peluang baru, memberikan wawasan, dan mendukung pertumbuhan pribadi serta profesional. Dengan memanfaatkan modal sosial secara optimal, kamu akan lebih siap menghadapi dinamika dunia bisnis dan keuangan. Jadikan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk belajar dan berbagi, karena dalam kebersamaan terletak kekuatan untuk berkembang. Mulailah membangun jaringan hari ini dan saksikan bagaimana setiap relasi
membawa kamu selangkah lebih dekat menuju impian finansialmu. Sebagai penutup, perjalanan menuju kekayaan adalah sebuah proses transformasi yang melibatkan perbaikan pola pikir, pengelolaan keuangan, dan peningkatan diri secara menyeluruh. Seluruh pembahasan mengenai hambatan, mulai dari kurangnya pengetahuan finansial hingga ketidakmampuan membangun jaringan yang mendukung, mengajarkan bahwa setiap langkah perbaikan sekecil apapun sangatlah berarti. Penting untuk menyadari bahwa kesuksesan finansial tidak datang dengan cepat, melainkan melalui proses belajar, disiplin, dan keberanian untuk mengubah kebiasaan yang sudah mengakar. Dengan memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini, kita membuka peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah pelajaran berharga dalam perjalanan mencapai kemapanan finansial. Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan, mengelola waktu yang efektif, serta membangun jaringan yang positif akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Ketika kita belajar dari kegagalan dan merayakan keberhasilan, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan siap menghadapi dinamika ekonomi. Konsistensi dalam menerapkan strategi keuangan yang terencana, serta keberanian untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan adalah modal utama dalam mengubah setiap hambatan menjadi peluang. Ini merupakan proses yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan, namun hasilnya akan sebanding dengan usaha yang telah dikeluarkan. Semoga pembahasan ini menginspirasi kamu untuk mulai melakukan langkah nyata dalam mengelola keuangan dan mengembangkan potensi diri. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, serta gunakan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus maju. Ingatlah bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari pertumbuhan pribadi dan kemampuan kita mengatasi rintangan. Teruslah berinovasi, belajar, dan bertindak karena masa depan yang lebih cerah ada di tangan mereka yang berani mengubah dan berkembang. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.